Arga Mahendra, di usianya yang baru menginjak 29 tahun, sudah menjadi gambaran sempurna dari seorang CEO sukses yang arogan. Ruang kerjanya di lantai 50 gedung Mahendra Group adalah cerminan dari kekuasaannya, luas, minimalis, dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar di bawahnya bagai mainan kecil. Dia duduk di kursi kulitnya yang mahal, menatap kosong keluar jendela, sementara di depannya, seorang pria paruh baya bernama Pak Tono berdiri dengan kepala tertunduk. Pak Tono, sudah berapa kali saya bilang? Saya tidak suka menunggu. 5 menit adalah waktu yang terlalu lama untuk seorang CEO menunggu sopirnya, ucap Arga, suaranya dingin dan menusuk. Matanya yang tajam memindai Pak Tono dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah pria tua itu adalah hama yang mengganggu. Pak Tono, yang telah bekerja untuk keluarga Mahendra selama lebih dari 20 tahun, hanya bisa menelan ludah. Maaf, Tuan Arga. Tadi ada sedikit kemacetan di depan, dan... Alasan, potong Arga cepat, tanpa memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat. Kemacetan bukanlah masalah saya. Masalah saya adalah ketidakmampuan Anda mengelola waktu. Anda dipecat. Mata Pak Tono membulat, tidak percaya. Ia telah mengabdi dengan loyal, bahkan mendiang ayah Arga selalu menganggapnya sebagai keluarga. Tuan Arga, saya mohon, jangan. Silakan keluar. Saya akan meminta manajer SDM untuk mengurus pesangon Anda, kata Arga, mengakhiri percakapan sepihak itu. Ia bahkan tidak repot-repot menatap Pak Tono lagi, fokusnya kembali pada tablet di tangannya. Beberapa jam kemudian, Arga menerima laporan dari manajernya bahwa seorang sopir baru telah datang. Namanya Bima. Arga hanya mengangguk acuh tak acuh. Suruh dia temui saya besok pagi. Jam 7 tepat. Keesokan paginya, tepat pukul 7, ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerja Arga. Bima masuk, dan kesan pertama yang Arga dapatkan sangatlah biasa-biasa saja. Pria itu tampak berusia sekitar 30-an, mengenakan kemeja polos dan celana bahan yang sudah usang, serta sepatu pantofel yang kusam. Postur tubuhnya tegap, namun ada semacam aura kerendahan hati yang memancar darinya. Wajahnya datar, tanpa emosi yang terlihat. Bima, sapa Arga, tanpa basa-basi. Saya tidak suka orang tidak kompeten. Saya tidak suka orang bodoh. Dan saya paling tidak suka orang lambat. Mengerti? Bima hanya mengangguk kecil. Mengerti, Pak. Bagus. Mobil saya di basement. Pastikan saat saya turun, mobil sudah siap, mesin menyala, dan AC sudah dingin. Jangan membuat saya menunggu walau sedetik pun, perintah Arga. Arga turun ke basement 10 menit kemudian. Benar saja, mobilnya sudah siap. Mesinnya menyala, dan udara dingin dari AC langsung menyambutnya begitu ia membuka pintu. Bima berdiri di samping mobil, membukakan pintu untuknya, lalu bergegas ke kursi kemudi. Perjalanan pertama mereka dimulai dengan keheningan yang canggung. Arga sibuk dengan tabletnya, sementara Bima mengemudi dengan tenang, membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Kenapa jalan lewat sini? Bukannya lebih cepat lewat jalan tol? Tanya Arga, matanya masih terpaku pada layar. Jalan tol sedang macet, Pak. Saya lihat di aplikasi navigasi, ada kecelakaan di KM 12, jawab Bima dengan suara pelan dan datar. Halah, aplikasi navigasi. Kamu kira saya bodoh? Aplikasi itu sering salah, sembur Arga. Sopir saya yang lama tidak pernah sok tahu seperti ini. Bima hanya diam, tidak membantah. Saya bilang cepat, kenapa kamu mengemudi seperti siput? Cecar Arga lagi, setelah menyadari bahwa Bima tidak menanggapi. Kamu ini sopir atau becak? Bima menghela napas, namun hanya bisa menelan semua kata yang ingin ia lontarkan. Ia tetap mengemudi dengan kecepatan konstan, menaati semua peraturan lalu lintas. Sepanjang hari, Arga tidak berhenti menghina Bima. Dari cara Bima membuka pintu, cara dia membawakan tas, bahkan hingga pemilihan musik di mobil. Bima hanya bisa diam, menanggapi semua penghinaan itu dengan satu kata yang sama, baik, Pak. Pada malam hari, saat Bima mengantar Arga pulang ke penthouse-nya, Arga kembali melontarkan kata-kata pedas. Ingat, Bima.
Kalau kamu tidak bisa lebih baik dari sopir yang saya pecat, jangan heran kalau besok saya sudah memecatmu. Saya tidak suka membayar orang tidak berguna. Bima mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Baik, Pak. Saya akan bekerja lebih keras. Arga turun dari mobil dan masuk ke dalam lift, meninggalkan Bima sendirian di basement yang sepi. Bima hanya terdiam di dalam mobil, menatap kosong ke arah gedung yang menjulang tinggi di depannya. Di dalam matanya, ada kilatan yang tidak terbaca, sebuah tekad yang dalam, dan sedikit kesedihan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam mobil selama 1 jam, membiarkan keheningan malam menyelimutinya, seolah-olah mengumpulkan semua kekuatan yang ia butuhkan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Minggu pertama berlalu. Bima tetap bekerja, dan Arga tetap menghinanya. Pagi hari, Arga akan mengeluh tentang jaket Bima yang sudah usang. Siang hari, dia akan mengolok-olok cara Bima memarkir mobil. Sore hari, dia akan mencibir suara radio yang menurutnya terlalu kencang. Apa tidak ada lagu yang lebih bagus, Bima? Lagu-lagu seperti ini hanya cocok untuk tukang becak, ucap Arga suatu sore, menunjuk radio yang sedang memutar lagu pop lawas. Bima segera mengecilkan volume. Maaf, Pak. Saya tidak tahu Bapak tidak suka. Jelas saya tidak suka. Apakah kamu punya selera? Atau jangan-jangan kamu tidak pernah punya selera sama sekali? Sindir Arga. Pilih lagu yang lebih berkelas, Bima. Jangan membuat telinga saya sakit. Bima hanya mengangguk dan mengganti saluran radio ke saluran musik klasik, membuat Arga terdiam. Awalnya ia ingin kembali mengolok-olok, namun alunan musik klasik yang lembut membuatnya merasa lebih tenang. Arga justru tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu taktik Bima untuk meredam amarahnya. Di hari lain, Arga memuji Bima dengan cara lain. Ia sengaja menjatuhkan secangkir kopi panas di jok belakang mobil. Maaf, tangan saya licin, ucapnya sambil menahan tawa. Bima tidak panik. Dengan tenang, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan, mengambil lap dari kotak P3K, dan membersihkan noda kopi itu dengan cepat dan bersih. Arga mengamati setiap gerakannya, mencari celah untuk mengkritik, tetapi tidak menemukan apapun. Pintar juga kamu membersihkannya, kata Arga. Tapi kalau sampai mobil ini bau kopi, saya akan memotong gajimu. Siap, Pak, jawab Bima singkat. Arga mulai merasa frustrasi karena Bima tidak pernah menunjukkan reaksi. Tidak ada perlawanan, tidak ada amarah. Bima bagai sebuah robot, yang hanya bisa mengangguk dan mengatakan, baik, Pak, atau, siap, Pak. Arga yang terbiasa melihat orang lain gemetar di hadapannya, kini merasa sedang berhadapan dengan tembok. Suatu hari, Arga membawa kekasihnya, Sasha, untuk makan siang. Sasha adalah seorang sosialita yang cerewet dan sangat manja. Begitu melihat Bima, ia langsung mendesah. Sayang, sopir barumu ini sangat tidak modis. Lihat bajunya, sangat kuno. Arga tersenyum. Biarkan saja, sayang. Dia sudah bersyukur punya pekerjaan. Sasha kemudian mulai mengeluhkan hal lain. Sayang, AC mobilmu kurang dingin. Panas sekali. Arga menoleh ke arah Bima. Bima, apa kamu tidak bisa menyalakan AC dengan benar? Panas sekali, kamu mau membuat kekasih saya kepanasan? Padahal, Arga menyadari AC sudah sangat dingin. Ini hanyalah salah satu cara Arga untuk menghina Bima di depan Sasha. Bima segera mengatur suhu AC. Sasha kemudian melirik jam tangannya dan berteriak, ya ampun. Kita telat 5 menit. Sopir ini benar-benar tidak berguna. Bima tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar. Ia hanya melanjutkan mengemudi dengan tenang, membuat Sasha merasa kesal. Apa kamu tidak dengar? Aku bilang kita telat. Kamu itu sopir atau patung? Di luar dugaan, Sasha justru merasa tidak nyaman dengan sikap Bima yang terlalu tenang. Ia menoleh ke Arga, yang hanya tersenyum mengejek, menikmati momen itu. Sayang, jangan terus-terusan mengganggu dia. Sopir ini sangat profesional, dia tidak akan terpancing emosi, kata Arga, berusaha memprovokasi Bima. Namun, Bima hanya tersenyum kecil di kaca spion, sebuah senyum yang hampir tidak terlihat, membuat Arga terdiam. Arga merasa ada sesuatu yang aneh tentang Bima.
Senyum itu terasa penuh dengan arti, seolah-olah Bima mengetahui sesuatu yang tidak Arga ketahui. Sepanjang sisa hari, Arga tidak bisa berhenti memikirkan senyum itu. Ia mencoba mencari tahu informasi tentang Bima. Arga meminta manajernya untuk mencari tahu semua tentang Bima, mulai dari riwayat pendidikan, pekerjaan, hingga keluarganya. Namun, laporan yang ia terima sangat minim. Hanya ada nama, usia, dan alamat yang umum. Tidak ada jejak digital, tidak ada riwayat pekerjaan yang jelas, dan bahkan alamat yang diberikan pun terkesan palsu. Ini aneh, gumam Arga pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya Bima ini? Di malam hari, Arga tidak meminta Bima mengantarnya pulang. Ia menyuruh Bima untuk pulang lebih awal. Di dalam penthouse-nya, Arga berdiri di depan jendela, memandang kota yang bersinar, namun pikirannya dipenuhi oleh sosok Bima. Ia mulai merasa gelisah. Ia merasa seperti sedang diawasi, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa bahwa sosok Bima yang pendiam itu lebih dari sekadar sopir biasa. Kekesalan Arga terhadap Bima mencapai puncaknya. Sikap Bima yang tidak pernah menunjukkan emosi, tidak pernah melawan, dan selalu menjalankan perintah dengan sempurna, perlahan-lahan mengikis harga diri Arga. Arga terbiasa menjadi pusat perhatian, dengan orang-orang di sekitarnya yang selalu tunduk dan gemetar. Namun, Bima berbeda. Kehadirannya yang tenang justru membuat Arga merasa kalah. Hari itu, Arga memutuskan untuk meningkatkan level permainannya. Ia tidak akan lagi menghina Bima dengan kata-kata sederhana, tetapi akan mengujinya dengan tugas-tugas yang dirancang untuk memecahkan ketenangan pria itu. Bima, hari ini kita tidak ke kantor, kata Arga saat masuk ke dalam mobil. Saya ingin melihat seberapa baik kamu mengetahui Jakarta. Kita akan pergi ke Jalan Pangeran Jayakarta. Saya tidak mau menggunakan GPS. Bima mengangguk. Siap, Pak. Perintah itu terdengar mudah, tetapi Arga punya rencana lain. Begitu Bima mulai mengemudi, Arga akan memberikan petunjuk yang sengaja ambigu. Belok di gang pertama setelah pos ronda, lalu lurus sampai ketemu tukang soto. Di sana, belok kanan. Instruksi itu adalah jebakan. Di area tersebut, hampir setiap gang memiliki pos ronda, dan ada puluhan tukang soto di sepanjang jalan. Arga mengamati Bima melalui kaca spion, menantikan ekspresi kebingungan, atau bahkan kekesalan. Namun, Bima tidak menunjukkan apa-apa. Ia mengemudi dengan santai, bertanya dengan suara yang tenang, Bapak bisa jelaskan lebih detail tukang soto yang mana? Ada banyak di area ini. Yang paling bau, jawab Arga sinis. Bima hanya tersenyum kecil, hampir tidak terlihat. Maaf, Pak, hidung saya tidak sepeka itu. Mohon maaf. Arga terdiam. Kata-kata Bima yang sopan namun cerdik itu membuatnya kesal. Setelah 1 jam memutari labirin gang-gang kecil, Bima berhasil menemukan lokasi yang dituju. Arga terkejut. Bima mengemudi seolah-olah ia telah hafal setiap sudut kota. Arga kemudian memberikan ujian kedua. Ia menyuruh Bima untuk menunggunya di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Saya akan bertemu seseorang. Kamu tunggu saya di sini. Saya akan menelponmu jika saya sudah selesai. Jangan tinggalkan tempat ini, perintah Arga. Bima mengangguk, dan Arga pergi. Arga tidak benar-benar bertemu siapapun. Ia hanya pergi ke kafe lain di seberang jalan, menyembunyikan diri, dan mengamati Bima dari kejauhan. Arga sengaja tidak menelepon Bima selama berjam-jam. Ia ingin melihat apakah Bima akan marah, atau pergi. 5 jam berlalu. Matahari mulai terbenam. Bima masih berada di kafe yang sepi itu. Ia duduk tegak, sesekali meminum teh yang ia pesan. Tidak ada keluhan, tidak ada ekspresi lelah, hanya kesabaran yang tak terbatas. Arga mulai merasa bosan. Ia kesal karena Bima tidak memberinya alasan untuk dipecat. Ujian terakhir datang dalam bentuk permainan. Malam itu, di dalam mobil, Arga mengeluarkan tabletnya. Bima, kita akan bermain. Saya akan mengajukan pertanyaan tentang sejarah perusahaan ini. Jika kamu bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, saya akan memberimu bonus. Jika kamu salah, saya akan memotong gajimu. Bima mengangguk. Baik, Pak.
Kapan Mahendra Group didirikan? Tanya Arga. Tahun 1975, jawab Bima tanpa ragu. Siapa pendiri Mahendra Group? Tuan Mahendra, ayah Bapak. Siapa CEO sebelumnya? Bapak, jawab Bima, membuat Arga terdiam sejenak. Arga mulai memberikan pertanyaan yang lebih sulit, yang hanya diketahui oleh orang-orang di jajaran manajemen. Berapa total keuntungan Mahendra Group pada kuartal ketiga tahun lalu? Bima menjawab dengan angka yang tepat, membuat Arga terkejut. 2,5 triliun rupiah, jawab Bima. Dari mana kamu tahu? Tanya Arga, mulai merasa curiga. Semua informasi itu ada di laporan tahunan perusahaan yang terbuka untuk publik, Pak. Saya suka membaca, jawab Bima. Arga mulai merasa gelisah. Ia merasa Bima lebih dari sekadar sopir biasa. Ia merasa Bima memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dari penampilannya. Bima seolah-olah tahu semua yang terjadi di perusahaan, jauh lebih banyak dari yang seharusnya diketahui seorang sopir. Malam itu, saat Bima mengantar Arga pulang, Arga tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh sosok Bima. Ia merasa seperti sedang diawasi. Perasaan gelisah itu semakin kuat, dan ia tidak tahu mengapa. Ia hanya merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Bab 4, Intervensi tak terduga. Beberapa hari kemudian, Arga membawa Sasha ke sebuah acara amal besar yang diadakan di sebuah hotel mewah di Jakarta. Arga mengenakan setelan jas mahal, sementara Sasha tampil menawan dengan gaun malamnya yang berkilauan. Mereka turun dari mobil dan disambut oleh kilatan lampu kamera dan para wartawan. Bima, seperti biasa, hanya mengemudi dan memarkir mobil di area parkir khusus. Di tengah acara, Sasha tiba-tiba menyadari bahwa ia meninggalkan dompet kecilnya di dalam mobil. Sayang, aku butuh dompetku. Aku meninggalkan dompetku di mobil. Isinya penting sekali, ada kartu VIP dan kartu kreditku. Aku akan minta Bima mengambilnya, kata Arga, mengeluarkan ponselnya. Namun, Sasha menahannya. Tidak perlu, sayang. Aku bisa mengurusnya sendiri. Aku ingin menghirup udara segar juga, ujar Sasha, dengan nada manja. Arga tidak menaruh curiga dan membiarkannya. Sasha berjalan keluar dari lobi hotel, menuju area parkir. Di sana, ia melihat Bima sedang bersandar di mobil, menunggu dengan sabar. Wajahnya yang tenang terlihat kontras dengan suasana mewah di sekitarnya. Sasha mendekatinya dengan langkah anggun. Sopir, panggilnya dengan nada merendahkan. Dompet saya tertinggal di dalam mobil. Cepat ambilkan. Bima segera mengambil kunci dan membuka pintu mobil. Ia mengambil dompet Sasha yang tergeletak di jok belakang dan menyerahkannya. Saat Bima menyerahkan dompet itu, Sasha menatapnya dengan pandangan sinis. Hei, sopir. Kamu tahu tidak, kamu itu sangat tidak berkelas. Lihatlah dirimu. Bau matahari, pakaian lusuh, dan penampilan yang sangat tidak layak. Kamu bahkan tidak pantas berada di area parkir ini. Seharusnya kamu berada di parkiran belakang bersama para sopir lain. Bima hanya menatapnya dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak ada kehangatan atau rasa hormat. Senyuman itu justru terasa seperti senyuman kasihan. Sasha, yang terbiasa melihat orang lain gemetar di hadapannya, merasa bingung. Kenapa kamu tersenyum? Apakah kamu tidak punya perasaan? Atau jangan-jangan kamu memang tidak tahu malu? Bima hanya menggeleng pelan. Tidak ada gunanya marah, Nona. Itu hanya membuang-buang energi, jawab Bima dengan suara yang begitu tenang dan penuh wibawa. Sasha terkejut. Jawaban Bima tidak seperti yang dia harapkan. Ia mengira Bima akan marah atau setidaknya merasa malu. Namun, Bima justru terlihat begitu tenang, begitu yakin, dan begitu berkelas. Sesuatu di dalam diri Bima membuat Sasha merasa bahwa ia adalah orang yang terlihat tidak pantas. Sasha mengambil dompetnya dan bergegas kembali ke dalam hotel, meninggalkan Bima sendirian. Wajahnya merah karena malu, bukan karena marah. Ia merasa Bima tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi juga membuat dirinya sendiri terlihat buruk. Kenapa, sayang? Kamu terlihat kesal? Tanya Arga begitu Sasha kembali. Sasha menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Hanya,
Sopir barumu itu sangat aneh, ucapnya. Dia membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak suka kehadirannya. Kamu harus segera memecatnya, sayang. Arga mengerutkan kening. Kenapa? Dia melakukan sesuatu? Tidak, jawab Sasha. Dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang membuatku kesal. Dia hanya terlalu tenang. Terlalu sopan. Dia membuatku merasa seperti orang jahat. Arga terdiam. Ia memahami perasaan Sasha. Ia juga merasakan hal yang sama. Arga mencoba membuat Bima marah, tetapi Bima tidak pernah marah. Arga mencoba membuat Bima lelah, tetapi Bima tidak pernah lelah. Arga mencoba menjatuhkan Bima, tetapi Bima selalu berdiri tegak. Malam itu, Arga kembali ke penthouse-nya dengan pikiran yang kacau. Sasha tidur di sampingnya, tetapi ia tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa ada sebuah permainan yang sedang dimainkan, dan ia tidak tahu aturannya. Ia merasa bahwa ia tidak sedang mengendalikan Bima, tetapi sebaliknya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa takut. Setelah kejadian di acara amal itu, pikiran Arga terusik oleh Bima. Bukan hanya karena Bima tak terpengaruh oleh cemoohan Sasha, tetapi juga karena senyuman tipisnya yang Arga yakini menyimpan sebuah rahasia. Perasaan itu mengganggu fokusnya, bahkan saat ia berada di tengah rapat penting. Ia tak bisa berhenti memikirkan, siapa sebenarnya sopir yang tenang dan misterius ini? Laporan triwulan Mahendra Group menunjukkan penurunan 2% di sektor properti. Kita harus segera mencari investor baru, ucap manajer keuangan, Pak Rian, di depan para direktur. Arga tidak mendengarkan. Matanya menatap keluar jendela, tetapi bayangan Bimalah yang memenuhi benaknya. Sosok yang selalu mengenakan kemeja lusuh, dengan tatapan yang selalu tenang, seolah-olah semua penghinaan yang ia lontarkan hanyalah sebuah lelucon. Arga, apakah Anda mendengarkan? Tanya Pak Rian, suaranya sedikit meninggi. Arga tersentak. Ya, tentu saja. Tentu. Kita cari investor. Segera. Rapat berakhir, tetapi kegelisahan Arga tidak. Ia meminta manajernya untuk mencari tahu semua tentang Bima, kali ini dengan cara yang lebih serius. Saya tidak peduli seberapa banyak biaya yang dibutuhkan. Saya ingin semua informasi tentang Bima. Riwayat hidupnya, riwayat keluarganya, semua kontak yang pernah ia miliki, bahkan sampai riwayat pendidikannya. Cari tahu di mana ia tinggal, dan dengan siapa ia berhubungan. Manajernya terkejut. Tuan Arga, itu akan sangat sulit. Kami sudah mencoba, tetapi sepertinya dia tidak memiliki jejak digital. Seperti hantu. Maka pekerjakan detektif swasta. Pergi ke setiap tempat yang mungkin ia kunjungi. Cari tahu. Saya tidak menerima kegagalan, ucap Arga, suaranya dingin dan penuh tekanan. Beberapa hari kemudian, Arga menerima laporan yang mengecewakan. Detektif swasta yang ia pekerjakan tidak menemukan apa-apa. Alamat yang diberikan Bima adalah sebuah kos-kosan kumuh yang sudah lama tidak berpenghuni. Riwayat pendidikannya hanya sampai sekolah menengah, dan tidak ada catatan pekerjaan yang jelas. Bima seolah-olah tidak pernah ada. Ini tidak mungkin, gumam Arga pada dirinya sendiri. Semua orang memiliki jejak. Siapa sebenarnya kamu, Bima? Paranoia mulai menyelimuti Arga. Ia mulai curiga pada setiap orang di sekitarnya. Bahkan Sasha pun merasa bahwa Arga menjadi semakin tidak bisa diajak bicara. Ada apa denganmu, sayang? Kamu terus-terusan memikirkan sopirmu. Itu membuatku muak, keluh Sasha suatu sore. Kamu tidak mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Aku akan mencari tahu apapun itu, jawab Arga. Arga mulai mengamati Bima lebih dekat. Ia sengaja membuat percakapan pribadi. Bima, apakah kamu punya keluarga? Saya tinggal sendirian, Pak, jawab Bima singkat. Orang tua? Sudah meninggal. Istri? Anak? Tidak ada, Pak. Setiap jawaban Bima begitu sederhana dan datar, tanpa emosi. Arga tidak bisa menemukan celah apapun. Bima bagai sebuah buku yang tertutup rapat. Suatu hari, Arga mencoba pendekatan lain. Ia meminta Bima mengantarnya ke sebuah panti asuhan, tempat ia sering memberikan donasi. Di sana,
Anak-anak panti asuhan menyambutnya dengan gembira. Bima, yang hanya berdiri di dekat mobil, diperhatikan oleh seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka, yang berusia sekitar 8 tahun, mendekati Bima. "Halo, Om," sapa Raka. "Om sopir Bapak Arga, ya?" Bima tersenyum, kali ini senyumnya tulus. "Iya, Nak." Arga melihat interaksi itu. Ia melihat bagaimana Bima membungkuk, berbicara dengan Raka dengan lembut, dan mengusap kepalanya. Ini adalah sisi Bima yang belum pernah ia lihat. Bima yang ramah, yang hangat. "Dia sangat sopan, Pak," bisik pengurus panti asuhan kepada Arga. "Dia sering ke sini. Dia sopir dari salah satu donatur kami. Tapi saya lupa namanya." Mendengar itu, Arga terkejut. Bima sering datang ke panti asuhan? Tapi untuk apa? Arga tidak pernah melihat Bima melakukan hal ini. Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya. Malam itu, saat Bima mengantar Arga pulang, Arga tidak bisa tidur. Ia tidak bisa berhenti memikirkan siapa Bima sebenarnya, dan apa yang ia sembunyikan. Arga merasa bahwa ia tidak sedang menguji Bima, tetapi sebaliknya. Arga merasa bahwa ia adalah pion dalam sebuah permainan catur yang ia tidak tahu aturannya. Ia merasa bahwa ia adalah target dari sebuah rencana besar, dan ia tidak tahu apapun tentang hal itu. Keesokan paginya, suasana tegang terasa di dalam mobil Arga. Arga harus tiba di bandara dalam waktu 1 jam, untuk mengejar penerbangan penting ke Singapura. Namun, jam sudah menunjukkan pukul 9, dan pesawat akan lepas landas pukul 10.30. Arga sudah terlambat. "Bima, cepat. Kita sudah terlambat," teriak Arga, suaranya bergetar karena panik. Bima tetap tenang. "Jalanan macet, Pak. Ada pekerjaan jalan di depan. Saya tidak peduli. Saya bisa saja kehilangan kontrak bernilai miliaran dolar gara-gara kamu," bentak Arga. "Lewati jalanan tikus. Cari jalan alternatif. Saya tidak peduli." Bima mengangguk. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan fokus yang intens. Ia membelokkan mobil ke sebuah jalan kecil yang dipenuhi motor dan mobil-mobil lain. Ia mengemudi dengan cepat, tetapi dengan keahlian yang luar biasa, ia berhasil melewati semua rintangan. Tiba-tiba, sebuah truk besar yang mengangkut pasir, secara tak terduga, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan dan menyalip sebuah mobil di depannya. Truk itu melaju ke jalur yang sama dengan mobil Arga. Bima dan truk itu akan bertabrakan dalam hitungan detik. "Awas!" teriak Arga. Dalam sepersekian detik, Bima bereaksi. Ia tidak mengerem, tetapi malah memutar setir dengan cepat. Ia membuat manuver tajam, membuat mobil melaju miring. Ia kemudian memutar setir ke arah yang berlawanan dan menginjak rem, membuat mobil berputar 180 derajat. Manuver itu, yang dikenal sebagai J-turn, membuat mobil berhenti sempurna, tepat di depan truk yang sedang melaju kencang. Truk itu melewati mobil Arga dengan jarak hanya beberapa inci. Debu dan pasir dari truk itu beterbangan di udara, dan suara rem truk terdengar nyaring. Jantung Arga berdegup kencang. Ia terkejut, panik, dan takut. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah Bima. Bima tidak menunjukkan ekspresi apapun. Napasnya teratur, tangannya tetap berada di setir, dan ia terlihat sangat tenang. Ia mematikan mobil, membuka pintu, dan berjalan ke arah Arga. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Bima, suaranya pelan dan penuh perhatian. Arga tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng. Ia masih terlalu syok untuk bicara. "Saya rasa kita tidak bisa ke bandara, Pak. Ada terlalu banyak kemacetan. Kita harus kembali ke kantor," kata Bima. Arga hanya mengangguk. Ia tidak bisa memikirkan apapun, kecuali satu hal, siapa Bima sebenarnya? Manuver itu bukanlah manuver sopir biasa. Itu adalah manuver seorang profesional. Seorang ahli mengemudi. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan bagaimana Bima bisa melakukan hal itu. Ia merasa bahwa ia telah meremehkan Bima. Ia merasa bahwa Bima bukanlah sopir biasa, melainkan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Arga yakin bahwa Bima menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Sejak kejadian di jalan raya,
Arga tak pernah lagi menghina Bima. Hubungan mereka berubah total, dari hubungan bos karyawan yang penuh cemoohan menjadi sebuah permainan kucing-kucingan yang menegangkan. Arga tak lagi melihat Bima sebagai sopir rendahan, melainkan sebagai sebuah teka-teki berjalan yang harus ia pecahkan. Pikiran tentang Bima memenuhi setiap sudut otaknya, mengganggu konsentrasinya di kantor, bahkan dalam momen paling pribadi bersama Sasha. "Kamu kenapa, sih, Ga? Akhir-akhir ini kamu terlihat gelisah," tanya Sasha, saat mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. "Apa ada masalah di kantor?" Arga menggeleng. "Tidak. Hanya pekerjaan." Sasha mendengus. "Pekerjaan apa yang membuatmu terus-terusan melamun, bahkan saat bersamaku? Apa jangan-jangan kamu memikirkan sopirmu itu?" Arga terdiam, tak bisa membantah. Ia memang memikirkan Bima. Ia memikirkan bagaimana Bima bisa melakukan manuver mengemudi yang mustahil itu. Ia memikirkan senyuman tenang Bima saat dihina. Ia memikirkan Bima yang pergi ke panti asuhan tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Arga memanggil kepala tim keamanan perusahaannya, Pak Doni, yang merupakan mantan perwira militer. "Doni, saya punya tugas rahasia untukmu," kata Arga. "Saya ingin kamu mengawasi Bima. Ikuti dia setiap hari setelah jam kerja, rekam semua gerakannya. Saya juga ingin kamu menggunakan drone untuk memotret dan merekam setiap detail rumahnya, bahkan sampai tetangganya." Pak Doni, yang terbiasa dengan permintaan aneh dari Arga, tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengangguk dan menjalankan tugasnya. Selama seminggu penuh, Arga menerima laporan harian dari Pak Doni. Hasilnya sangat mengecewakan. Bima hanya melakukan hal-hal yang sangat biasa. Setelah mengantar Arga pulang, ia akan pergi ke sebuah rumah kecil yang tampak usang. Di sana, ia hanya duduk di teras, membaca buku, atau terkadang pergi ke warung kopi di seberang jalan untuk membeli kopi. Sesekali, ia akan pergi ke perpustakaan kota dan menghabiskan berjam-jam di sana, membaca buku-buku tebal tentang sejarah dan ekonomi. "Tuan Arga, sepertinya sopir Anda sangat membosankan," kata Pak Doni, menyerahkan laporan. "Tidak ada yang aneh. Tidak ada pertemuan rahasia. Tidak ada kontak dengan orang-orang mencurigakan. Ia hanya seorang pria yang sangat pendiam." Arga mengernyit. Mungkin itu hanya akting. Coba cari tahu siapa saja yang pernah ia temui. Laporan selanjutnya tetap sama. Bima tidak memiliki teman dekat, tidak memiliki kekasih, dan bahkan tidak terlihat berinteraksi secara mendalam dengan siapapun. Ia hanya hidup sebagai seorang sopir. Arga mulai merasa frustrasi. Ia merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa memecahkan teka-teki Bima. Namun, ia tidak menyerah. Ia mencoba pendekatan lain. Arga mulai mencoba menginterogasi Bima secara halus. "Bima, kamu pernah kerja di mana sebelumnya?" tanya Arga, suatu siang. "Di beberapa tempat, Pak." "Tidak ada yang istimewa," jawab Bima. "Pasti kamu punya masa lalu yang menarik. Seseorang yang bisa mengemudi seperti kamu, tidak mungkin hanya sopir biasa." Bima hanya tersenyum. "Saya suka belajar, Pak. Saya sering menonton film tentang balap mobil." Arga tidak percaya. Ia tahu bahwa Bima bukan hanya seorang pengemudi balap. Bima adalah seorang profesional. Malam itu, Arga pulang ke penthouse-nya dan langsung mengambil laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang Bima. Ia mengetik nama Bima di mesin pencarian, tetapi tidak ada yang muncul. Arga bahkan mencoba mencari namanya di database perusahaan, tetapi ia hanya menemukan informasi yang sama. Ia mulai merasa gila. Ia merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah ilusi, sebuah kenyataan yang tidak nyata. Perasaan itu membuatnya paranoid. Ia mulai memeriksa setiap sudut mobilnya, mencari kamera atau alat penyadap. Ia bahkan menyuruh tim keamanannya untuk memeriksa ponsel dan laptopnya. Hasilnya nihil. Arga mulai berpikir bahwa Bima adalah sosok yang dikirim oleh pesaingnya untuk menjatuhkannya, tetapi untuk apa? Bima tidak melakukan apa-apa selain menjadi sopir yang baik. Arga merasa ia sedang dalam bahaya, tetapi ia tidak tahu di mana bahaya itu. 1 bulan telah berlalu sejak Bima menjadi sopir Arga. Arga tidak lagi bisa makan atau tidur dengan nyenyak. Kecurigaannya semakin hari semakin dalam,
dan kegelisahannya telah merasuki setiap aspek kehidupannya. Ia bahkan menyuruh Pak Doni untuk mengawasi Bima 24 jam penuh, bergantian shift dengan timnya. Suatu pagi, Pak Doni datang ke kantor Arga dengan wajah pucat. "Tuan Arga, saya menemukan sesuatu yang aneh tentang Bima," ucapnya. "Apa itu?" tanya Arga, langsung bangkit dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, saat-saat kebenaran akhirnya tiba. "Bima tidak memiliki rekening bank," kata Pak Doni. "Kami memeriksa setiap bank di Indonesia, dan nama Bima tidak ada di database. Dia tidak memiliki kartu kredit, tidak memiliki asuransi, tidak ada apa-apa." Arga mengernyit. "Tidak mungkin. Lalu bagaimana ia dibayar? Bagaimana ia hidup?" "Ia menerima gajinya secara tunai, Tuan. Dan ia tidak pernah menggunakan uang itu. Kami melacak setiap pengeluarannya. Ia hanya menggunakan uang yang ia dapat dari pekerjaan sampingan yang tidak jelas, seperti menjadi kurir atau montir lepas. Uang gaji dari Tuan Arga, entah kemana perginya." Arga semakin bingung. Ia menyuruh Pak Doni untuk kembali, dan ia menghabiskan sepanjang hari memikirkan misteri ini. Ia memutuskan untuk mencoba satu hal lagi. Arga memanggil tim IT-nya untuk melakukan audit digital penuh pada server perusahaan. Ia ingin melihat apakah ada jejak digital yang ia lewatkan. Beberapa jam kemudian, kepala tim IT, Dika, datang ke ruangannya dengan wajah ketakutan. "Tuan Arga, saya menemukan sesuatu yang sangat aneh," ucap Dika. "Ada sebuah folder di server utama yang seharusnya tidak ada. Folder ini disembunyikan dengan enkripsi tingkat tinggi, tetapi seseorang berhasil membukanya." "Siapa yang membukanya?" tanya Arga. "Kami tidak tahu, Tuan. File lognya sudah dihapus, dan tidak ada jejak yang tersisa. Tapi, itu pasti dilakukan oleh seseorang yang sangat ahli. Lebih ahli dari kami." Arga meminta Dika untuk membuka folder tersebut. Dika ragu, tetapi Arga memaksanya. Begitu Dika membuka folder itu, Arga terkejut. Folder itu berisi dokumen-dokumen rahasia tentang proyek Mahendra Tower, proyek properti yang gagal total dan hampir membuat Mahendra Group bangkrut 2 tahun lalu. "Bagaimana ini bisa?" gumam Arga. Dika, dengan suara bergetar, menjelaskan. "Ada beberapa file yang telah diubah, Tuan. File-file ini berisi laporan-laporan palsu tentang biaya proyek, kerugian perusahaan, dan bahkan, sebuah video pengakuan dari seorang akuntan yang mengakui bahwa ia telah memalsukan laporan keuangan atas perintah Tuan Arga." Arga membeku. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa berpikir. Video itu adalah rahasia terbesar dalam hidupnya, rahasia yang ia pikir sudah terkubur selamanya. Hanya beberapa orang yang tahu tentang video itu, dan semuanya telah diancam dan dibayar mahal untuk diam. Bagaimana Bima bisa? Pikiran Arga langsung tertuju pada satu nama, Bima. Hanya Bima yang bisa melakukannya. Hanya Bima yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup. Malam itu, Arga kembali ke penthouse-nya. Ia tidak menyentuh makanan, tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap kosong keluar jendela, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat takut. Ia takut bukan karena perusahaannya akan bangkrut, tetapi karena rahasia terbesarnya akan terbongkar. Ia takut bahwa semua yang ia bangun, semua kekuasaan yang ia miliki, akan hancur dalam sekejap. Pagi itu, Arga datang ke mobilnya dengan wajah yang pucat. Bima, yang sudah menunggu, membukakan pintu untuknya seperti biasa. Arga duduk di jok belakang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman berada di dalam mobilnya sendiri. Ia merasa bahwa ia adalah tawanannya sendiri, dan Bima adalah sipirnya. "Selamat pagi, Pak," sapa Bima, suaranya tenang. Arga tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak bisa memecat Bima. Ia tidak bisa melarikan diri dari Bima. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Arga duduk di kursi belakang mobil, gemetar. Ia tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Selama ini ia menganggap dirinya sebagai predator, tetapi sekarang, ia merasa seperti mangsa yang terperangkap. Bima, di kursi kemudi, membelah jalanan kota seperti biasa, dengan wajah yang tenang dan tanpa emosi.
Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Arga ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Akhirnya, dengan suara yang serak, ia mencoba memecah keheningan. Bima, siapa kamu sebenarnya? Bima tidak menjawab. Ia tetap fokus pada jalan di depannya. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Arga, suaranya dipenuhi keputusasaan. Apa yang kamu inginkan? Uang? Kekuasaan? Ambil saja. Tapi jangan hancurkan aku. Bima tetap diam. Ia mengemudikan mobil menuju pinggiran kota, menjauhi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, menjauhi kekuasaan Arga. Arga tidak lagi peduli kemana mereka pergi. Ia hanya ingin jawaban. Setelah beberapa jam, Bima menghentikan mobil di sebuah gang kecil, tepat di depan rumah tua yang telah dilacak oleh Pak Doni. Bima mematikan mesin, keluar dari mobil, dan membukakan pintu untuk Arga. Silakan, Pak, ucapnya. Arga ragu. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu ia tidak bisa. Ia tidak punya pilihan lain. Ia keluar dari mobil dan mengikuti Bima ke dalam rumah. Di dalam, rumah itu bersih dan rapi, tetapi sangat sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada kemegahan. Bima menunjuk ke sebuah kursi. Silakan duduk, Pak. Kita harus bicara. Arga duduk, dan Bima duduk di hadapannya. Ia tidak lagi terlihat seperti sopir. Tatapannya tegas, dan suaranya penuh wibawa. Tuan Arga, Anda tidak pernah benar-benar memecat Pak Tono. Anda memecat ayah saya. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Ia menatap Bima, tidak percaya. Ayahmu? Ya, kata Bima. Ayah saya adalah sopir Anda yang Anda pecat. Anda memecatnya hanya karena kemacetan, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Anda mempermalukannya, Tuan Arga. Anda menghancurkan hatinya. Tapi aku memberinya pesangon, bantah Arga. Bima tersenyum sinis. Apakah Anda tahu, Tuan Arga, betapa sulitnya mencari pekerjaan baru di usianya? Ayah saya adalah seorang pria yang terhormat. Dia mengabdi pada keluarga Anda selama lebih dari 20 tahun. Dan Anda membuangnya begitu saja, seperti sampah. Bima bangkit dan pergi ke sudut ruangan. Ia mengambil sebuah tablet dan meletakkannya di depan Arga. Layar tablet itu menunjukkan video pengakuan sang akuntan dan juga dokumen-dokumen rahasia tentang proyek Mahendra Tower. Anda pikir Anda bisa menyembunyikan kejahatan Anda selamanya, Tuan Arga? Anda pikir Anda bisa memperlakukan orang-orang seperti pion dalam permainan catur Anda? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ucap Arga, berusaha berbohong. Jangan bohong, Tuan Arga, potong Bima. Saya seorang detektif swasta. Saya telah mengawasi Anda selama 2 tahun terakhir. Saya tahu segalanya tentang Anda. Saya tahu tentang video pengakuan ini. Saya tahu tentang semua penipuan yang Anda lakukan di belakang ayah Anda. Saya tahu Anda mengubah laporan keuangan, memalsukan dokumen, dan menghancurkan ratusan keluarga yang kehilangan pekerjaan karena keegaisan Anda. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Bima dengan mata melebar, penuh dengan rasa takut dan rasa hormat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah sedang berbuat salah. Bima menatap Arga dengan tatapan yang dingin. Permainan sudah berakhir, Tuan Arga. Selama ini Anda mengira Anda menguji saya, tetapi kenyataannya, sayalah yang menguji Anda. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki hati nurani, apakah ada sisi baik di dalam diri Anda. Saya ingin melihat apakah Anda akan menyesali perbuatan Anda. Tapi kamu tidak pernah. Tentu saja saya tidak pernah, potong Bima. Anda tidak pernah menunjukkan penyesalan. Anda hanya semakin arogan. Anda hanya semakin kejam. Saya tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan ini. Bima mengklik tombol di tablet, dan sebuah portal berita terbuka di layar. Di sana, sebuah berita utama muncul, skandal Mahendra Group, CEO Arga Mahendra diduga melakukan penipuan besar-besaran. Arga menjerit. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan Arga, kata Bima. Semua yang Anda lihat di layar itu adalah hasil dari perbuatan Anda sendiri.
Semua bukti telah diunggah ke internet. Dalam beberapa jam ke depan, seluruh dunia akan tahu siapa Anda sebenarnya. Arga bangkit dan mencoba merebut tablet itu, tetapi Bima menahannya. Bima menatap Arga dengan mata yang dingin. Jangan sentuh saya, Tuan Arga. Anda tidak lagi memiliki kekuasaan atas saya. Kamu menghancurkanku, teriak Arga, air mata mulai mengalir di wajahnya. Bima menggeleng. Saya tidak menghancurkan Anda, Tuan Arga. Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Saya hanya membantu Anda untuk menghadapi konsekuensinya. Bima bangkit dan mengambil jaketnya. Pintu terbuka, Tuan Arga. Saya akan membiarkan Anda memilih nasib Anda sendiri. Saya akan pergi. Bima berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Arga sendirian. Arga melihat keluar jendela. Ia melihat Bima berjalan menuju mobilnya, dan kemudian menghilang di balik tikungan. Arga merasa semua yang ia miliki telah hancur. Ia merasa seperti sebuah istana pasir yang runtuh akibat gelombang. Arga ditinggalkan sendirian di dalam rumah itu, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa siapapun. Ia melihat keluar jendela. Ia melihat matahari terbenam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Ia hanya merasa hampa.